operation seperti pemasaran, pembelian e-commerce, dan juga customer relation menjadi satu unit marketing atau pemasaran. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi kekurangan dan kelebihan splitting. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah memiliki terlalu banyak CEO dalam waktu yang sangat singkat. Mike Whitman berkata, saya adalah CEO ketiga dalam beberapa tahun. Itu sangat sulit bagi sebuah perusahaan, dan ketiga CEO tersebut memiliki strategi yang sangat berbeda. Ketika Anda membuat perubahan di tengah, mereka akan diperkuat di lapangan di Singapura atau Berlin. Perusahaan tidak yakin apa strateginya, sehingga hal itu sulit bagi para CEO untuk mengeksekusinya. Nah, sedangkan untuk evaluasi positifnya yaitu mengatasi perbedaan dalam produk dan kebutuhan pelanggan, sementara berbagi keahlian dalam divisi. Untuk efisiensi, beberapa fungsi melompati divisi dan melayani beberapa unit. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu sebagian besar perusahaan mengalami penurunan nilai saham karena kegagalan dalam keputusan strategis, operasional, dan keuangan. Oke, boleh di next. Krisis Whitman dalam 5W1H. Sebagian pemisahan itu mungkin hanya karena keberhasilan perjalanan perusahaan HPW. Dan keputusan untuk berpisah itu dimaksudkan untuk mempercepatnya. HPW sudah berada di sini selama 4 tahun, dan sekarang HP memiliki 2 perusahaan. Ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di keduanya. Hewlett Packard Enterprise akan tumbuh di banyak pasar tahun ini. HP memiliki beberapa tantangan karena pasar PC dan printer ditantang. Berhasil survive 79 tahun pertumbuhan karena HPW. Sangat sulit untuk membunuh DNA pendiri, dan itu hal yang baik untuk HP. Dave Packard dan Bill Hewlett telah pergi dari perusahaan selama bertahun-tahun. Ada banyak akuisisi, banyak perubahan. Namun, nilai-nilai ini tetap ditunjukkan melalui yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan inovasi yang luar biasa, semangat untuk dukungan dan layanan pelanggan, memberikan kembali kepada masyarakat. Dave dan Bill adalah pemimpin, tanggung jawab sosial, dan pecinta lingkungan bahkan sebelum mereka menjadi anggota. HP mungkin telah jatuh pada masa-masa sulit, tetapi kami akan menggandakan nilai-nilai itu. Nilai yang pertama yaitu kepercayaan dan rasa hormat. Nilai yang kedua yaitu prestasi dan kontribusi. Yang selanjutnya yaitu hasil melalui kerja tim. Lalu inovasi yang berarti seperti integritas tanpa kompromi. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kesimpulan pada materi yang kita bawa pada hari ini. Yang pertama, basis departementalisasi apa yang mungkin digunakan di HP dan Hewlett Packard Enterprise. Yang kita ketahui, HP merupakan perusahaan teknologi yang maka pada setiap divisinya, unit usaha disusun berdasarkan produk sehingga dapat dicapai 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengetahui bahwa perubahan teknologi dapat terjadi kapan saja dan bergerak ke arah yang tak terduga, dan perusahaan bertekad untuk tetap gesit dan beradaptasi. Kedua, perusahaan menggunakan struktur untuk mendukung pertumbuhan, sehingga mereka dapat mengincar bagian yang lebih besar dari 1,7 US dollar triliun pasar global untuk teknologi informasi, dan HP telah terus menambahkan portofolio barang dan jasa, dan beberapa ekspansi ini telah terjadi melalui akuisisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan HPW dan jelaskan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk memandu arah strategis masa depan untuk Hewlett Packard Enterprise. Pada masa awal berdirinya, penemu HP, Bill Hewlett, dan David Packard mengembangkan praktek manajemen yang dikenal sebagai The HP Way. Sebagai veteran yang telah memiliki pengalaman di bidangnya, Platt menganggap bahwa The HP Way memberikan perusahaan keuntungan yang unik, yaitu pekerja berkompetensi tinggi yang menunjukkan kerjasama yang baik dan menghasilkan performa yang luar biasa. Nah, tujuan dari The
HP Way sendiri adalah untuk menimbulkan kepercayaan dalam diri pekerja untuk bebas berinovasi dan berinisiatif untuk memberikan kontribusi serta untuk membentuk perasaan dalam diri pekerja untuk melakukan sesuatu yang benar dan tepat bagi perusahaan. Selain itu juga bisa menjalankan pandangan yang begitu kuat. Kita harus memiliki kayak menilai dari dalam organisasi perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi yang sangat terdesentralisasi memungkinkan jalannya strategi HP. Unit bisnis fundamental merupakan divisi produk dan general manager memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Divisi adalah integrasi. Organisasi yang menyokong dirinya sendiri dengan kemerdekaan yang sesuai, tujuannya adalah untuk menciptakan atmosfer kerja yang mendorong pemecahan masalah sedekat mungkin dengan level tempatnya muncul. Karena itu, HP cenderung mempertahankan divisinya untuk tetap kecil atau terjangkau dan terdefinisi dengan baik. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, dapat dievaluasi keuntungan dan kerugian membagi Hewlett-Packard menjadi HP Inc. dan Hewlett-Packard Enterprise. Mengatasi perbedaan dalam produk dan kebutuhan pelanggan, sementara berbagi keahlian dalam divisi untuk efisiensi beberapa fungsi melompati divisi dan melayani beberapa unit. Sebagian besar perusahaan mengalami penurunan nilai saham karena kegagalan dalam keputusan-keputusan strategis, operasional, dan keuangan. Next. Dan yang terakhir, setelah kita mempelajari dan mengetahui bagaimana proses perjuangan Whitman dan HP membawa perusahaannya dari keterpurukan bangkit kembali dengan turnaround plan ya yang berhasil, maka ada beberapa fokus atau beberapa kunci kepemimpinan yang bisa kita contoh dari seorang Matt Whitman. Yang pertama yaitu fokus. Fokus yang berarti don't underestimate is remarkable excellent. Bahwa fokus atas apa yang kita mau tuju dan tujuan atau visi misi perusahaan sehingga produk-produk itu bisa maksimal. Fokus itu sendiri harus tetap dipegang dari awal sampai akhir sehingga invention atau penemuan-penemuan baru dari sebuah produk bisa terselenggara dengan baik dan sesuai dengan market yang dituju. Yang kedua yaitu sebagai authentic leadership, yaitu to be exactly who you are atau menjadi diri sendiri. Karena orang lain akan sangat melihat kita sebagai seorang pemimpin dan dapat dengan mudah merasakan bahwa jika kita tidak menjadi diri kita yang autentik, maka kita akan dinilai tidak becus dan kurang bisa mengatasi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Dan yang terakhir yaitu you need the right people in the right jobs with the right attitude. Karena bahwa ada yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah orang yang bisa mengenali orang lain atau mempunyai feel bagaimana menempatkan suatu orang itu di tempat yang benar, di posisi yang benar, dengan perilaku yang benar, dan di dalam waktu yang tepat. Karena seperti halnya teori kepemimpinan yang sebenarnya tidak ada dasar-dasarnya, tapi bisa dipraktekkan dengan adanya pengalaman. Dari seorang Whitman kita belajar bahwa berbagai pengalaman dari berbagai sektor kehidupan yang kita jalani dapat sangat mempengaruhi kita untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Sekian presentasi kami dari kelompok 9 yang membahas tentang Hewlett-Packard, dan di sini ada beberapa resource yang kami gunakan dalam penyajian materi PPT ini. Dan juga terima kasih telah mendengarkan. Bila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar video kami. Terima kasih telah mendengarkan